Satu saat karena Rasulullah manusia biasa, karena Rasulullah punya sifat, punya nyawa seperti kita manusia, juga Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu. Maka masalah kelahirannya sudah dikisahkan oleh Habib, banyak mana penceramah sudah, mulai Jawa, mulai Surabaya, mulai Banjarmasin sudah. Nah cuma ganti lagi mikrofonnya satu-satu, lain lagi ini setel gitu, mana cocoknya. Nah jadi sepakat tambah ya, bila saya berkisah sudah kita berbagai macam penceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu liyutimma makarimal akhlaqi lil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sadatil kiram. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala nabiyyuna wa habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para ustadz, wabil khusus para asatiz yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat ulun yang berasal dari Pondok Pesantren Darul Amin, dan juga selaku pembawa acara atau MC yaitu Ustadz Taufik yang ulun muliakan, tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah, seluruh panitia pembangunan Musholla Al-Muttaqin, dan juga seluruh keluarga besar almarhum Kyai Haji Usai, wabil khusus Pamanda Haji Hapani, Pamanda Haji Menghajibat, dan tidak bisa ulun sebutkan satu persatu yang anom-anomnya, karena ulun sambat satu persatu kada habis, apalagi lawan bini-bini sidin, karena anak almarhum Kyai Usai ini banyak. Mudah-mudahan hajat beliau berataan segala cucu sidin dalam rangka memeriahkan, memperingati di penghujung bulan yang sangat mulia Rabiul Awal ini, yang sudah habis kiranya kita masuk
kepada bulan Rabiul Akhir. Mudah-mudahan hajat beliau beratan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah peringatan Maulid ini, insyaallah rezeki halalan thayyiban mubarakan akan mereka dan Allah berikan kepada kita beratan. Amin. Dan insyaallah hidup kita fid dunya wal akhirah dan juga daerah kita aman dan tentram. Walaupun pilkada akan segera berlangsung di depan mata kita, tapi kita bersama-sama harus menyatukan tekad, bersatu, jangan kemana-mana. Amin ya Rabbal. Itu tuh model pesan sedikit lah, arti jangan kemana-mana toh. Dan juga ulun muliakan dan hormati Bapak Ibu hadirin kaum muslimin jamaah peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diselenggarakan oleh musola yang saat ini kita lihat masih belum tuntung. Mudah-mudahan setelah Maulid ini musola tuntung, tahun dudi kita bermaulidan di musola situ. Amin ya Rabbal. Bila sampai tahun dudi kada sin tuntungan juga, nah maka ulun kada hendak ceramah juga. Jadi ini mengudinai harus tuntung. Terserah nang kayak apa caranya, yang penting tuntung. Insya Allah harta yang kita belanjakan, harta yang kita berikan, harta yang kita sumbangkan untuk kemaslahatan umat, untuk tempat ibadah, untuk fisabilillah, Allah akan balas. Satu biji bagaikan tumbuh menjadi 7 tangkai, dan setiap 7 tangkai akan berisi 100 biji. Allah berfirman dalam Al-Quran, masalul ladina yunfikuna fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita kada kumat-kumat menyumbangkan harta, gasan menuntungkan musola itu. Amin ya rabbal. Nih, jadi bila ada permintaan misalnya di masjid macam-macam pengajian, guru macam-macam juga berfatwa, ujar guru kada baik sebenarnya waktu sembahyang Jumat itu menyebarkan peti jenazah, ada peti nang halus. Jadi tekniknya jangan menyebarkan atau menjalankan peti itu pada saat khutbah dimulai. Itu kada baik. Kenapa? Kalau masuk ke dalam bermain-main. Jadi mun hendak menyebarkan peti itu wa imma sudah adzan, asal jangan sebelum khutbah mulai membacakan khatibnya. Khatib membacakan khutbah. Karena ada yang melihat duit segala. Semalam ada kisah biar pas uang berkotak kan jalan, ada kotak jalan di sini nih uang susah aja, model kopiah gini petahimanan aja kopiah sini. Soban tuh bina soban bakas jadi bawah. Ada di belakangnya ada gamisnya, masya Allah, ana 150 harganya. Sidin bisi walet banyak benar, tapi di belakang pas peti lewat, nang bos tadi memberi 10.000. Sangat mengejutkan, sangat menakjubkan, di luar otak. Kenapa? Nang susah tadi membuat 2 lembar 200.000. Nang sugih terkajut, kesesusahnya membuat 200, kita maka walet 20 kilo buat 10.000. Ujar Sidin ini bisa lain manusia nih, kira malaikat uang nih. Diingatkan Sidin muhanya binasa sengok jarang jawab. Lihat, pas bulik masjid untuk Sidin, terdapat pas antang sepeda motor bulikan. Kai sini kai. Biarnya sebenarnya manusia biasa kah malaikat kah? Kenapa aja Sidin? Kada. Biar tuh penampilan kayak itu aja. Upia buruk soban pina merigiligatnya memberi 2 lembar 200.000. Ulun ini sugih 10.000 aja. Ujar Sidin mengejutkan pian.
tuh kada duit ulun jua kiai. How? Dimba duit siapa? Itu duit pian tadi waktu mencabut duit itu tabelirin 200. Maksud ulun itu menjulung lawan pian itu hendak membulikakan, tapi malah pian menyuruh menjulung situ julung akhirnya sebenarnya lain duit ulun, itu duit pian. Astagfirullahaladzim, ya aja sih hendak mengambil sih kada boleh lagi sudah termasuk dalam peti. Nah itu namanya sedekah telanjur. Pahalanya adalah ada dikit. Jadi jangan kumat-kumat lawan duit. Mudah-mudahan mau sholat untung. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dan juga kita doakan 2 orang qori. Wah, malam ini gede tenteng 2 ikung qorinya. Jaka hendak kurang kita hendak menyumbang lo lah. Bertiga lo. Wah, alah. Tapi kan di bawahnya berdua. Napa suara kita ini jangankan ceramah. Bebayang membaca ayat Quran imam tuh aja banyak nang bulik mendengarnya. Ulun itu bila jadi imam, nang paling ulun hindari itu membaca Alam Nasrah. Jadi ulun berdoa kepada Allah. Ada apa kemana? Jadi ulun berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ulun membaca surah itu kada terkena surah Alam Nasrah. Itu bencana bagi kita. Ya, karena banyak orangnya itu. Alam Nasrah laka sadrak wa wadana ankawij alladhi angkadaja. Wah, hancur lah. Hancur. Yang paling ulun senangi bila disuruh jadi imam itu apa? Surah Wailul itu. Wailul likulli humazatin lumazatin alladhi jama'a malau yahsabu anna malahu kalla la yumbad. Kadidak airnya sebuting-buting. Baik membaca Wailul daripada Alam Nasrah tadi. Sahabat santok ahlan wa sahlan kepada tokoh kita yaitu anak pesahabat almarhum adalah yaitu yang mulia Pak Samsudin, Pak Haji Samsudin. Mudah-mudahan hajat beliau dikabulkan Allah. Amin ya rabbal. Sini. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi maksud Sidin almarhum ini almarhum penceramah. Karena Sidin kalau jadi wakil bupati bisa ngaliam ceramah gitu lah. Amin ya rabbal. Ulun membelakangi pian lah. Insyaallah mudah-mudahan. Hendak berbagi ceramah lawan Sidin ini kalau ada panwas lo pulang gitu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Apa artinya? Bahwa itu hari. Tilka itu kalau dalam bahasa orang pesantren, tilka itu isim isyarat. Ya kan? Isim isyarat. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, wa tilkal ayyam, itu hari. Nudawiluha. Kata Allah, kami putar. Bainan nas, di antara manusia. Jadi harus kita yakini bahwa sebagai manusia, sebagai hamba Allah, secara sadar maupun tidak sadar, kita wajib memberikan pemahaman dalam hati kita, memasukkan dalam pemikiran kita bahwa semua yang terjadi di dunia ini adalah berlaku sunnatullah. Kami putar hari itu di antara manusia ini. Apa maknanya? Pertama, jangan kita merasa dalam hidup ini selalu kaya. Karena pada satu saat Allah bisa memutar semua itu dan kita bisa jatuh miskin. Itu namanya sunnatullah. Hari ini kita untung, boleh jadi kita esok rugi. Hari ini kita bahagia, boleh jadi minggu, 2 minggu ke depan
bisa kita menjadi sengsara. Jadi kedudukan manusia, kehidupan manusia, jalan kehidupan manusia tidak ada yang tahu. Karena ini sudah diputar oleh Allah dan masuk ke dalam kejadian yang sudah menjadi sunnatullah, sudah berlaku bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam Pak Samsudin, siapa tahu? Kita tidak tahu, ya kan? Dahulu Sidin jadi guru, biasanya limbah itu naik pangkat Sidin menjadi kepala, biasa kepala sekolah biarlah. Nah biasa juga naik langsung menjadi kepala rumah tangga ya juga. Itu yang pastinya dulu. Kemudian jadi Kementerian Agama dan sekarang beliau mencalon wakil bupati Kota Waringin Timur. Siapa tahu, kada tahu nasib manusia. Dan yang terpenting dalam hidup kita bahwa setelah adanya kematian, setelah adanya kehidupan, satu saat kita akan masuk ke dalam fase kematian. Ada orang yang lahir, ada orang yang meninggal. Tapi kelihatannya imbang-imbangnya ini. Ada yang melahirkan banyak juga, ada orang yang meninggal banyak juga. Musim COVID-19 pulang. Kan tahu kisah-kisahnya, pulang meninggal langsung diisolasi orang. Jadi kita ini serba salah juga. Ada beberapa negara, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa negara yang jauh beda dengan kita. Kalau kita Indonesia disuruh apa? Program KB, keluarga berencana. Saking pentingnya KB sampai dibuat dinasnya. Apa namanya? Dinas BKKBN, Badan Kesejahteraan Pembinaan Rumah Tangga tuh, nang urusan-urusan KB. Jadi kita dianjurkan untuk berisi anak jangan banyak, cukup 2 aja. Ini mah ulun kada kawa. Ulun pada aja ulun paling menangkal urusan KB ini. Karena sampai saat ini ulun kada berhasil mengikuti program pemerintah itu. Karena ulun sudah berisi nang ke 5 bulan, umurnya 8 hari. Mudah-mudahan sehat jadi anak yang soleh, amin ya Rabbal. Ada kawa. Jadi cuma Indonesia ini, Bapak Ibu, mau olah program KB itu kada wajiban amun hendak. Ya, hendak KB silahkan, melanggar KB kada apa-apa. Hanya anjuran. Di luar negeri ada penduduknya saking dikitnya malah disuruh banyak bisi anak. Pemerintah mula undang-undang, siapa yang bininya hamil lagi dibagi mobil sebiji. Oh, ya. Saking dikitnya penduduknya. Hebat loh. Di luar negeri sana. Ada lagi orang luar negeri. Di luar negeri sana. Saking banyaknya penduduknya. Duitnya kata ada. Miskin penduduknya. Ini maneh lagi undang-undangnya. Bila ada bininya betianan, lakinya tangkap orang. Oh, beda kalau yang sebutin tadi bilanya apa tadi? Bilanya betianan dibagi mobil. Kenapa? Karena penduduknya saking dikitnya. Negaranya luas. Yang sebutinnya lain lagi. Negaranya miskin, duit kereta ada, penduduknya banyak. Undang-undangnya hebat. Siapa nang bininya betianan, lakinya tangkap uang. Pian milih mana? Jangan ulun diam di negara yang sebut ingat tadi 5 anak ulun bisi mobil 5. Cuma jangan diam di negara yang sebutingnya tangkap uang 5 tahun penjara, karena bila seikung setahun penjara. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada yang lahir, ada yang wafat. Itulah sunatullah. Sama baginda Rasulullah yang 12 Rabiul Awal, yang dari awal saat ini kita peringati kelahirannya, maulidnya. Satu saat karena Rasulullah manusia biasa, karena Rasulullah punya sifat, punya nyawa seperti kita manusia, juga Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu. Maka
masalah kelahirannya sudah dikisahkan oleh Habib, banyak mana penceramah sudah, mulai Jawa, mulai Surabaya, mulai Banjarmasin sudah. Nah cuma ganti lagi mikrofonnya satu-satu, lain lagi nih setel gitu. Mana cocoknya. Nah sepakat tambah dilasik bergeser. Sudah kita berbagai macam penceramah, cuma malam ini mulai semudah melajak karet. Cuma ulun sebuting aja minta bila pulihkan kena jangan ditambah hijab belakangan. Siapa penceramahnya? Guru Makija. Wah ini pelecehan namanya. Model kedidaan lain lagi am. Ini bila ngejak belakang itu berarti serap. Janganlah. Kalau hendak Habib Jamal ini dari Malang, ada pakai hijab kalau? Ada pakai hijab. Habib Bakir bin ini dari Jakarta, tidak. Tapi bilanya urun pasti aja. Guru Maki, nah itu mainan tuh. Itu madahkan kita ngerti pakai. Padahal ini keliling jawab ya. Kemarin lu tumbang kalang, tumbang kalang ke Buau. Malam tadi ke Begendang, ke Katingan 1. Setelah ini Surabaya, Jakarta, Bandung, Palembang kita. Namun diundang uang. Tuh mau diundang, mau ada diundang, apa kita ke sana? Goyo-yo aja. Iya. Kalau kita peringati kelahirannya, kita harus mencatat sejarah apa yang terjadi pada tanggal 13 Rabiul Awal. Kalau bulan Masehi tanggal 13 atau tanggal 8 tahun 632 Masehi. Tanggal berapa tadi? Nah, diingatan mengatakan, maka cukup bawa pulpen rajin lah. Ini mau cek HP kau ya. Tanggal berapa tadi? 13 Rabiul tanggal 11 atau sebagian ulama ahli sejarah mengatakan tanggal 8 Juni 632 Masehi. Hendak menghafalnya manja. 11 berapa tadi? Juni itu bulan berapa Juni? 7 kan? 13 6 6 32 16 6 6 3 11 6 6 3 2 habalik. Nah, jangan ditembak nomornya. Ini ada jawab penembakan. Mendengar guru ceramah 6 11 1 3 3 2. Oh, ada dites panggung bulik nih. Sekalinya kena mengirimi duit loh guru. Sekedar gue bagi rezeki ya. Bagus sambatannya malam itu. Makasih aja guru lah. Jangan lambat kita bagi. Tanggal apa itu? 11 bulan 6 Juni 632 di dalam buku Ensiklopedia Islam, artinya pengetahuan luas tentang Islam. Saat itu sejarah mencatat wafatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Sebagian madahkan 12 Rabiul Awal, sebagian madahkan 13 Rabiul Awal. Cuma bulan nasionalnya 11 Juni 632 Masehi. Wafat Rasulullah. Sebelum wafat ada hikmah yang terbaik dalam hidup kita yang perlu kita jadikan sebagai bahan dan tolak ukur seberapa banyak kita, seberapa kuat kita mengikuti jejak ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa Bapak Ibu hadirin? Yaitu beliau sebelum meninggal sakit, mun guru haji bila ceramah seingat ulun, sidin itu mulai Kemis sakit sampai Senin kada sinbaikan, Senin selanjutnya meninggal Rasulullah. Karena Rasulullah lahir hari Senin. Pian lahir hari apa maju ya? Ada ingat? Mengajibat? Ingat juga. Harus dinyatakan, nyaman guru menyatakan kira kalau pian garing banget toh. Ini bila guru, pian melihat coba takon nih. Guru nak kayak pina ini oh, abah ulun tuh. Pina lain sudah pinanya pian impos kita jalan lagi, pasti pertanyaan sidin lahir hari apa? Coba
Nah jadi harus tahu guru basit apa guru basit? Kabu. Nah kabu. Ini kita misalkan guru basit. Misalnya Minggu mulai garing guru basit. Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Itu harus baik. Bila kada baik Rabu selanjutnya awas jaga. Aku jual Bu Haji aja gitu patokannya. Ujar sini bila dapat harinya sekali kada baik awas jaga selanjutnya. Misal lu Rabu juga nah. Lu Rabu. Jadi bilanya Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu kada simbaikan hati-hati Rabu selanjutnya. Banyak wasiat ya dah. Nah, sama Nabi demikian. Beliau meninggal Senin. Tapi apa kehebatannya? Ada hikmah terbesar dalam hidup kita. Selama Sidin sakit, cuma 3 hari sebelum meninggal, Sidin kada tulak sholat berjamaah. Berapa tadi? 3 hari. 3 hari kada kau sembahyang ke musola. 3 hari kada kau sembahyang ke masjid, meninggal Sidin. Amun kita seumuran kada ke masjid. Mau sakit kan? Mau sehat, mau waktu kosong, mau sibuk, kita lupa dengan masjid. Sedangkan Rasulullah mencontohkan yang terbaik buat umatnya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq wa innaka la'ala khuluqin azim. Di sana ada uswatun hasanah yang Rasulullah berikan supaya kita bisa melihat bagaimana kehidupan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini 3 hari Sidin. Kita harusnya banyak beribadah. Babinian tujuan lagu maki. Kamu sholat juga lah. Nah, belum padahkan babinian. Babinian ini tidak masuk ke dalam sunnah muakkad sembahyang berjamaah. Apalagi mau ada bisi laki. Itu harus buju-buju bapadah dan tulah ke musola. Sembahyang 5 waktu berjamaah. Yang kedua, asal jangan terjadi fitnah. Boleh aja. Amun hanya limbah kawin, bini bengkeng, aduh jangan nang ke musola. Ini nang cangkal ke musola ke kanakan juga. Wah melihat aku sini. Itu jadi fitnah. Aduh usah kalanggar. Sembahyang di rumah. Boleh lah musola? Boleh. Makanya di Jekaret itu ulun tetap mencanangkan supaya sholat berjamaah. Kenapa? Nang hadir pun bubuan jablay semua. Coba di musola ulun tuh, Julok Melinah, Mah Maulud, Haji Limin. Ya kalau mana ada nang menariknya lagi? Itu lagi sudah. Ada bapak julok ke musolaan semua. Tidak masalah. Nah mau nang bunga-bunga, nang pina masih potongan. Ada. Paham mana kan? Doang aja. Kalau menjadi fit. Kalau laki-laki, apalagi para rumah musola, apalagi para masjid. Bahkan ulun pernah didebat oleh jamaah tabligh. Apa jawabannya? Tolong carikan hadis guru maki. Adakah yang menyatakan Rasulullah itu sembahyang di rumah? Aku dicarinya mengalim, bang yang carinya. Ada Rasulullah biasa main sunat di rumah. Wajibnya ke masjid. Kamu sholat. Maka rugi mana kita kalau kita kada kamu sholat sembahyang. Nah apalagi subuh, aduh. Julun udah kita ini mau di Mekah sana. Azan ada tapi bagus bang. Ayalah sholat. Apa jalan? Nang umuh-umuh atau tahu aja bunyinya. As-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Kayak itu aja. Tapi manusia aku hibah. Wadah kita sudah lagunya panjang lagi. Ayalah sholat. Jengok aja tuh, subuh tuh. Paling ganjang 2 sab, ganjangan tuh. TPR 3, dia bertiga. Dulu ada kisah pian.
Uang sembahyang minta hujan. Jadi imamnya hafiz Quran 30 juz. Langsung Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat pertama 4 lambang. Rakaat kedua setengah juz. Mbah Tuntung sisa sikung jemaatnya. Maka pemamaian habis Quran ini pemamaian apa Jasidin? Dasar orang kampung di sini kada cinta Quran. Ku baca ayat Quran dengan suara yang merdu. Aku nih habis Quran, hafal Quran, lagunya lagu Mekah. Siku ikung ngedidak bukaan semua. Dasar orang durhaka. Aku salut lawan piannya Jasidin. Biar ulun panjang, biar ulun lawas, biar tetap setia. Memang ini manusia pecinta Al-Quran. Surga akan menunggu pian mangai. Apa jawaban Amang? Sama aja juga. Aku nih anak bulik juga. Cuma aku nih kaum masjid. Bila aku bulik siapa menguncinya? Jaka aku nih kadang kaum masjid. Aku nih berduluan bulik. Songanan sisanya. Alasan. Padkuruni adzukukum waskuruni wala takfurun. Dalam kitab Tangkihul Qaul makna padkuruni adzukukum itu besar maknanya. Ingatlah engkau kepada Allah pada saat engkau sehat, Allah akan ingat kepadamu pada saat engkau sakit. Padkuruni adzukukum. Ingatlah kepada Allah pada saat kau kaya, insya Allah Allah ingat kepadamu pada saat engkau miskin. Ingatlah kepada Allah pada saat engkau dalam keadaan lapang, bahagia, Allah akan selalu ingat kepadamu pada saat engkau punya masalah. Kayak itu, kita ini terbalik. Pada saat bahagia, kada ingat lawan Allah. Pada saat sengsara, ingat Allah berlanjung-lanjung. Waktu galing, zikirnya la ilaha illallah. Ya Allah, melihat luka dongkah sini hanya. Allah Akbar, ya Allah, ya Allah, Allah. Allah terus. Iya kan? Kebalik. Harusnya kita pada saat kaya, waktu kita sugih, rokok gen lain nih sabang. Atas, sekali mahampas pelang, surya 16. 5 belang harga walet turun. Apa yang terjadi? Ke bawah nemplang lampas menara. Sopir anak minta marah menggiling dia sana dulu. Luka tembakau sana. Luka setengah on ada apa daun gitu kan 2.000 kawang 2-3 hari. Nah maka jangan pakai itu. Harusnya kita ingat kepada Allah. Kenapa? Oleh sebab kekayaan, oleh sebab harta yang saat ini kita miliki, satu saat bisa berputar, hilang dari kita. Maka oleh sebab itu jangan terlena. Sibuk mengejar dunia, sehingga dunia yang kita kejar melupakan akhirat. Ini yang tidak dibenarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Tidak benar itu. Harusnya kita kejar. Maka julung jangan gugur juga lah. Jadi kita kalau waktu senang itu jangan lupa diri. Jangan seperti monyet. Nah, udah ada bisik kisah. Jadi monyet ini berdiri di atas ponio, boy. Maka ponio tinggi ponionya. Ini kesimpulannya apa cerita ini? Jangan sekali-kali terlena dengan kebahagiaan, terlena dengan harta yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi waktu itu dudukan angin 3 macam angin dudukan, jadi gawiannya bubur angin nih. Satu angin puting beliung, yang kedua angin sepoi-sepoi, yang ketiga angin topan. Jadi dudukan bertiga melihat warik di atas, melihat warik di rumah ulun banyak. Wadah kami tuh bilang kada bakambang biak pang, kada bakabian bang bubuannya. Koi paku. Ulun bila meninggalkan rumah 3 hari aja, hibak di atas atap tuh. Ini jebubuannya kada kasih ini ngepet nih. Pina sugih bana gawian ke di daban. Walet kada bisi, nio kada bisi, mobil bisi aja. Tapi warik banyak. Nah, jadi ada warik berbohong ini.
Jadi ujang angin tofan daripada kita gawian kedida gawian kita berlomba aja nah. Siapa yang sanggup menggugurkan warik itu? Ujang angin tofan aku dulu niupnya. Aku paling gancang 10 detik. Amu ke detik kipai warik itu jangan sambat aku. Bismillah. Oh, tiupnya. 10 detik. Wah, apa warik? Warik jangan anggap enteng, aja pisik ke minggu terakhir. Angin topan, supan, habang, moha. Oja, puting beliung, nah, ini maju. Ika munapune betiup, jangankan warik itu rumah tak kipai, lagi main itu aja. Wah, tiupnya oleh siapa? Angin puting. 5 menit kan gugur. Maju angin sepoi-sepoi. Ditertawakan oleh angin yang berdua. Alah neng ini pulang. Kami nang gancang betiupnya jangan kalau kau mengipaikan warik itu. Apa lagi seorang nang ada. Tahu kemangin sepoi-sepoi lah. Lo aja jangan sepoi-sepoi. Jangan menghina. Ini keahlianku di luar keahlian longkang. Aku ada pakai waktu pan, tapi aku tiga babak jam meniupnya. Tiupnya. Pinalainan mata walik sih. Nah, jangan sumpah. Kalau tiup yang kedua. Nah, jadi buat yang ketiga. Jagung gugur lah. Angin sepoi-sepoi kan nikmat, ya kan? Membawa kita tidur, membawa kita terlena. Kadang-kadang kada kau guring di kipas angin nih, hawa guring. Humat kada kau guring, ditiup angin, hawa guring. Itulah manusia. Pada saat dia terlena dengan kebahagiaan, harta melimpah, jabatan tinggi, dihormati orang, popularitas tinggi, elektabilitas tinggi, isi tas televisi. Orang akan lupa diri. Ulun nak mencalon, ulun mencalon nih menyanyi beliau nih kawan. Ujungnya pasang di sekotiman gambar. Popularitas 100% tinggi. Elektabilitas punya kita. Isi tas nak televisi. Maksudin banyak isi tasnya. Mbak MM juga kalau ulun ini kemarin Mbak M juga kita. Maka ulun melihat rumah Maudin nih, ya Allah halamannya. Amun rumah ulun mobil CBJ, motor 2 itu tempiasa hujan. Kipuhan mengelindunginya. Apa mohon bayar burit mobil itu jalanan burit mobil. Tapi alhamdulillah kemarin menyelesaikan rumah itu Pak Samsudin menghabiskan 3M itu. 3 kali minjam. Lon mama minjam sampai setumat menaikkan batanya. Meninggal. Wafat Rasulullah SAW sama seperti kita, tapi beliau beribadah kuat. Kita maunya kayak ini juga, sehingga ulun teringat ada ceramah dulu. Siapa? Ulun mengutip ceramahnya. Ceramah Ustadz, ingat dulu, anak buahnya Mang Haji Abdullah. Kebetulan itu kemanakan sidin. Ustadz Haji Jurjani itu kemanakan Mang Haji Abdullah ceramah di almarhum rumah Pembakar Sukri wadah kita. Sidin bercerita aneh pian. Ada manusia sakit masuk UGD, tahu UGD? UGD itu orang yang sudah berhinak kali. Jadi bila ikan garing dimasukkan itu udah bersesimpun aja di rumah dah. Nah, ada uang garing di situ. Tapi hebat, pengalaman dokter ini tidak pernah dia alami kecuali pada saat itu. Cerita oleh Sidin. Di mana kejadiannya? Di daerah Arab Saudi. Ada dokter Pak memeriksa orang hendak sakaratul maut. Dipasang apa tuh di telinga tah? Teleskop Pak tahu juga kita ngarannya. Ngaji memeriksa jantung loh. Pasang itu. Lipit dokter. Bukan bunyi jantung. Setidaknya kalau kita dengar duk 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 gitu kalau bila lagi ada cewek cepat duk 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 duk, duk. Bilanya ceweknya bulik jangannya duk duk wah itu. Sama orang pesantren bila melihat bebinian duk 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 duk. Kita biasa juga. Duk
diperiksa, bukan bunyi jantung. Apa yang berbunyi? Suara azan. Coba biar. Dipasang lagi. Allahu Akbar. Oh, ini kenapa nih? Suara azan. Pasang lagi. Allahu Akbar. Pasang lagi. Hayya 'alas shalah. Pasang lagi sampai as-shalatu khairum minan naum berbunyi di jantungnya. Meninggallah jenazah itu. Dikiau keluarganya. Sang dokter memanggil siapa ahli warisnya, siapa orang yang paling dekat di dalam kehidupan beliau, siapa yang tahu apa yang beliau lakukan pada saat waktu hidup di dunia. Ditakon, ikam kawarisnya nggih. Ulun anak penuhannya. Tolong jelaskan apa kebiasaan Abah Pian sehingga ulun mendengar keanehan suara detak jantungnya itu ada campuran suara azan. Iyalah. Mudah-mudahan kita dapat itu juga. Amin ya Rabbal. Mesti yakin badian. Imun suara azan, mun bubuhan ini mudah-mudahan selawatan lo. Tak zahawatinul muayyad bagus. Itulah. Apalagi ini punya. Marhaban ya atau al-madanu tang. Ini yang kita takutanakan mau siapa pasti anda haladang panas alamat atau mau anda pulang sudah ada mawar putih jangan cari tahu lo gue maki hafal kita karena CD aja bunyikan. Kita kan beda loh, ulun penceramah, seikungan tukang servis. Jadinya menyervis ampli itu lagu dangdut nyaring. Ya haledang ya kan. Panas. Lanjutkan lah. Nah, sisa satu mati lagi. Anda. Apa ceritakan? Ujar nang warisnya 3 ulun perhatikan. Kenapa bisa terjadi kepada abahku itu? Yang pertama, si Din ini setiap 2 minggu sekali khatam Quran. Subhanallah. 2 minggu sekali khatam Quran. Tidak aneh dadanya suara azan. Tidak aneh detak jantungnya nama Allah. Kenapa? Karena dalam setiap hidupnya tidak lepas lidahnya daripada Al-Quran. Ya Allah, mengaji. Kita ini sama. Aduh, Quran berdebu salih. Biasa, lu tasmihan biar. Mana Quran dulu? Biar hafal aja lagu kada. Kita ini biar hafal Ustaz Taufik mana itu semua ngaji. Kita Ustaz Taufiknya biar hafal, pada kada hafal. Kita ngetes ada kada bisa Quran. Ada biasa biar hafal aja. Kada aja kita. Kita pakai Quran. Oh, 15 menit mencari. Pemotong mencari. Kita Quran di rumah. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Ya Allah, padahal Rasulullah menerangkan zayyinu buyutakum bi qiraatil Quran. Hiasi hidupmu, hiasi rumahmu, hiasi setiap gedung-gedung yang indah. Buat apa rumah yang mewah, besar, penuh dengan keindahan kalau di situ tidak ada ayat-ayat Quran? Buat apa rumah yang kita banggakan di dunia ini kalau di situ tidak ada lidah anak kita lajari Al-Quran? Bujur ada? Lajari maju. Aku jangan abah. Aku ini dia sama aja kan bisa juga. Bahkan dia ikut lah. Belajar juga. Ya Allah. Bila ada lawan kainnya sudah. Ada cucu biar kai. Lajari orang kai. Mengaji. Ujang kai. Ada kawat cuy. Kedua gigi kai sudah. Apa dia cucu menjawab? Kenapa kai kada kau melajari? Kedua gigi, nya kada ikut juga. Ada lo membaca kuantak. Maksud kai ini sambatan kada kau tambos. Itu gara-gara gigi kedua katanya nya kada ikut juga kayak. Ujung-ujungnya juga. Mengaji Quran. Ibu-ibu, bila kedua gawian jangan menonton Indo. Allah Indosiar ini. Film apa aja? Apa judulnya loh? Nah, toh, itu loh. Kenapa lu tahu? Mama ulun hobi juga. Wah, itu pian film itu mulai besukan. Ya kalau sampai tengah hari, sampai maghrib, sampai isya,
sampai tengah malam. La ilaha illallah. Nah itu kada apa juga beribadah, jangan lupa kalau kau ambil Quran mengaji loh. Mun sudah mahapal kada kau lagi umpian Tuhan mahapal lagi lah kau. Masya Allah, Quran ada di mulut. Yang kedua, apa yang terjadi? Coba ceritakan kenapa sampai Abah Hikam Nangka itu bunyinya di dadanya ada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang keduanya Bapak Ibu? Sidin ini pandai menjaga lidah, bapandai, batuan, berpikir. Tuh di dalam Maulid Syiar Maut Besi, pada saat kita membaca walaqad tasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq bima tadiku kitabati butunul awam dan seterusnya. Di situ ada kalimat akhlak Rasulullah, ya kan? Di situ apa? La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa lahul khuluqus sahlu wal muhtawi alal makna jajr. Tahu pian artinya? Wal muhtawi ala makna jajr. Jadi muwakafnya jajr. Jangan jajli, salah pian. Makanya menumpat entiki, bilang petentiki itu hendak sito bila kita membaca suruh kawal mendengarkan nang tali lihai mendengarkannya. Bila pian mengencang udah nang kawal lah lembah belang pengumuman kau dapat juara ikan mengode nih kayak ini. Maksudku tuh ikan dilindungi nah itu urat bulu ikan tuh kanan kayak gitu. Himong itu kencang banget. Masya Allah biar. Oh, iya, pandai menjaga lidah. Nah, Nabi apa tadi? Wal muhtawi ala, lu cari di kamus, gue basikan. Lu cari di kamus. Sekalinya Nabi itu wal muhtawi ala makna jaz itu sebelum berpandai masuk ke otak dulu hanya diucapkan. Kayak apa tadi? Masukkan ke otak dulu hanya diucapkan. Memang ini sebenarnya dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu cara menjaga lidah supaya supaya setiap perkataan kita tidak menyakiti orang lain. Tekniknya, metodenya yang diajarkan oleh Rasulullah dan para aulia Allah apa? Kita masukkan dulu ke otak, hanya kita ucapkan. Mungkin kita terpaling kita nih. Diucapkan dulu, hanya dipikirkan. Iya nama nyumpah nang kada aku montong ada kejagaan bangsa ikan mau limbah belang malam ada kok goreng astaga kenapa aku be itu kan kayaknya diucapkan dulu hanya dipikirkan. Ada kita Rasulullah mengajarkan pikirkan dulu hanya di gue maki depan ceramah kan pak sidin pandai kan dipikirkan menulung salang memikirkannya apabila tuntungnya sumat bola kan lebih sumat lagi bola apabila kita nambah pandai lawan kawannya sehingga kita berkata tidak menyakitkan orang lain sehingga setiap tutur kata kita bagus karena oleh ada filternya masukkan ke otak lu jaga lidah. Yang ketiga apa amalan amang itu tadi nah ini ada kaitannya tadi sidin 15 menit sebelum azan ujar Ustadz Zulzani itu dari kisah dulu ngatakan apa jadi beliau ini 15 menit sebelum azan selalu standby di tempat ibadah mau zuhur mau asar maghrib subuh 5 waktu sidin selalu ada tepat waktu sebelum waktu azan sudah ada di musholla. Subhanallah, mudah-mudahan kita nangka ini kejadian. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, meninggallah Rasulullah. Setelah beliau wafat, berbagai macam keadaan para sahabat masing-masing membawa gaya dan perilakunya. Ujar almarhum gua Haji Abu Bakar yang orangnya pendiam, mendengar Rasulullah wafat, makin kada berbunyi, ini muka ucap. Abu Bakar bunyi antara hidup lu mati jo nih
Lain Sayyidina Umar Al-Faruq. Sayyidina Umar ini gelarnya Al-Faruq, Maha Pemberani. Sejarah mengatakan jikalau Umar dan Hamzah tidak masuk Islam, maka Islam tidak akan mungkin bisa berkembang pesat di kota Mekah itu. Jadi kalau kita ini hendak mengembangkan sesuatu, kita ambil dulu, kita kacak dulu siapanya, tokoh di situ. Nah kayak Pak Samsudin hendak mencari suara, pian ambil dulu tokohnya. Kira-kira banyak kan ada pengikutnya situ. Itu aja. Oh sambil belajar gini lah. Sama. Rasulullah tidak mungkin menyebarkan agama begitu cepat Islam dikenal di Mekah jikalau tidak ada dua orang tokoh yang paling pemberani saat itu. Siapa? Umar dan Hamzah. Limbah Umar dengan Hamzah masuk Islam, Mekah semakin maju, Islam semakin dikenal di kota saat itu. Hebat kelak. Umar. Pian soban Umar itu dihambatakan di api aja api. Ada kampung Nahaugusan. Ujar Umar, kalau itu kampung Haugusan, bawa surbanku. Kau kibaskan kepada api. Katakan, ini surban Umar. Pelan, aja api. Aman surban kita, banget menjalong. Ini surban rumah kita. Oh, bebanget. Oh, menjalong apinya. Itu Umar. Umar yang temperamennya penyangitan. Mendengar ada bunyi-bunyi sayup bahwa Muhammad sudah meninggal dunia. Sayyidina Hamok diambil pedang, dihunus, berjalan di tengah jalan. Beliau mengatakan, siapa yang di kota Mekah yang berani mengatakan Muhammad telah wafat akan berhadapan dengan pedangmu. Ini kada percaya ini. Siapa dia? Dialah Umar bin Khattab. Kalau uang limbah, kada sadar orang meninggalnya aja memang kada sadar. Apalagi bebinian pian. Jadi saya mengadu menakinnya mengadu lama. Wala kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffa. Wa mal hayatud dunya illa mata'u. Kullu nafsin Bah boleh takut nih, pian tahu mana artinya kada. Kenapa pian tengok tuh cocok dulu salah. Kan di JKR banyak salah kalau untuk umum. Aku nih buat itu cocok dulu salah kan pati biasanya banyak kehusuk. Itu sedih. Nah makanya Rasulullah menyuruh babinian, jangan tapi umpat ke pemakaman. Bahkan dalam hadis Nabi melarang perempuan itu umpat ke pemakaman. Kenapa kita boleh aja wah ini? Gua haji kada bapak-bapak aja boleh-boleh aja. Kami itulah kan peminian kalau pun binian boleh-boleh kada. Jadi kita terbagi dua, ada yang kada mau umpat, ada yang umpatan. Nah, yang umpat ke pemakaman bisa dikelahirkan bang. Oh, ini dalilnya mana? Ini dalilnya mana? Nah, umpat ke pemakaman itu dalilnya ini bebinian wayahini. Hah? Kenapa? Karena asal muasal Rasulullah melarang perempuan masuk ke pemakaman itu kenapa? Karena bebinian zaman dulu, inya akidahnya kada kuat, keimanannya belum yakin bahwa kematian itu sebenarnya sunnatul sudah takdir Allah. Jadi orang bahari jahiliyah mahamuk bebiniannya, mereka rumbut rambut, capik-capik, mengerokot muhanya, itu jahiliyah zaman dulu. Wah ini binian paling menangis di rumah. Itu gen air mata buaya juga sih. Ya. Bahkan presiden latihan gitu aja. Nah biasa memang latihan ya, karena latihan itu tidak undang-undangnya. Hari ini meninggal, esok boleh kawin. Iya, tidak. Malah dulu disuruh-suruh lakas-lakas. Loh. Ada amang biar limbah bininya meninggal, Roma saking sayangnya dikubur sini kaos kuburan 7 hari 7 malam, sehari 3 kali dikubur, bacirat karena akhiratnya pesahan bawa kubur sini besokan sekali. Ujar tetangga, oh Mahaji sayang banget yang lon almarhumah tuh kada juga aja sini. Kenapa 7 hari 7 malam pian kubur setiap hari 3 kali? Berarti pian sayang baju yasin kalau kada sini baju pam biasa. Kenapa dikubur? Aku ingat wasiat
almarhumah acili kami itu sebelum meninggal bawa wasiat aku, bila aku berdahulu bang ai, pian jangan kawin kecuali rumputnya tumbuh di kuburan. Jadi maksudku mengubur itu kalau Bani Yasin supaya lakas tumbuh. Bila lakas tumbuh, aku kau jadi gantinya. Wajib. Kayak itu lah, ada disangka bang. Nah, jadi bila pindah ada Amang Haji pindah kubur mana tuh belum tentu Bani Yasin. Itu lakas tumbuh rumput. Nah tuh sampai mana tuh kisah kita meninggal Rasulullah lah, dimasukkan ke liang. Hamuk uang. Di mana Rasul dimakamkan? Di satu tempat di mana Sidin diam saat itu. Maka Mutawif itu tukang bawa kita umroh tuh kan. Nah, kelawasan nih. 5 menit lebih dikit ya. Bila ada bapak jangan bulikan jangan bapak juga. Nah, Jang Mutawif, kenapa saat itu Muhammad dimakamkan di tempat itu? Karena memang pernah Rasulullah berwasiat, aku tidak mau dimakamkan di mana-mana terkecuali tempat aku ibadah, di tempat aku tidur, dan di tempat aku sakit. Disitulah dimakamkan. Maka di Madinah itu makam Rasulullah yang ada itu adalah memang tempat tinggal Rasulullah. Karena kemana-mana dimakamkan. Amun kita aku makamnya jauh lah, dibawa helikopter sampai. Jangan makan jenazahnya kok yuk lah. Bakal uang tum disalpoi pula. Pian buat polisi meninggal loh. Tembakan salpo. Waduh. Ceh malaikat. Kecil berapa dah salpo orang gambar lah. Masalah tuh. Dimakamkan Rasulullah. Siti Aisyah bu, Siti Aisyah ini saking cinta kepada Rasulullah, kadang mau meninggalkan makam. Ujang Mutawif itu saat itu menerangkan ulun nama bawa umroh tuh Pak Ustadz, riwayat mengatakan ulun kenapa wani bana mengisahkaninya karena uangnya ini S1 nya Madinah LC ya lah. Kalau ulun kada sempat LC itu untung cuma ditambah juga LC rajin Ustadz Haji Muhammad Maki LC kalinya locok. Penyangka LC nya Mesir sekali LC nya locok. Waduh ini bahaya nih. Nah, ujar Sidin karena si Aisyah saking setia. Di atas makam Rasulullah si Aisyah tidur. Wah ya biar sampai ke mati-mati laki itu setia. Amun kita jangan mati. Nah hidupnya biar kita bukaan pada laki. Aduh benean. Loh, ini setia. Wafat Rasulullah tetap tidur di situ. Wafat lagi Abu Bakar Siddiq abahnya. Dimakamkan lagi di samping situ. Tetap Siti Aisyah guring di situ. Tetap diguring. Kenapa? Karena yang ditunggunya adalah siapa? Suami dan abahnya. Jadi bertunggu kuburan itu memang ada. Ini kuburan asal cocoknya nih ada. Berapa mah aja 7 hari 7 malam. Oke. Masalah tulak pasukannya keluar, pasukan berani mati itu. Mau di Semuda itu kuburan muslimin itu sampai model perkemahan pramuka biasa. Uang 3 timbain meninggal, kuburan sebilal semua wapun perkemah. Ada baik juga timba-timba ini diolahnya model pramuka. Aduh usulnya mengajian, kau berkawalan deh, mau kawan masing-masing ya. Nah itu dijaga kuburan. Nah. Dijaga dari apa? Dari hantu. Ada hantu tuh tidak. Dijaga karena ada hadis Nabi mengatakan tidak akan bergerak dan tidak akan menanya malaikat selama masih ada terompah atau bunyi uang berjalan di atas kuburan. Jadi ditunggui. Nah makanya lo kenapa menunggunya itu mengaji? Menunggui kuburan mengaji, jangan karaokean. Ada semalam di TV viral apa? Orang berpanggungan musik di atas kuburan. Ada. Ternyata apa? Rumahnya para kuburan. Nah, bola panggung. Memang tega juga bang. Dung-tak, tiga kuburan. Ini juga kuburan membawa kita bernyanyian kuburannya nih. Amunnya keluaran kan ada deh. Cuma tenang aja, hantu di Indonesia ini kada pernah sugih memang. Jadi kita nih bu, memang miskin Indonesia. Takut aja Pak Samsudin. Saking miskinnya, hantu-hantunya miskin. Coba pengen tonton TV. Di Eropa itu hantu kain sutra.
bajunya licin, gosok. Ya kalau itu Dracula. Amun udah kita, ya Allah jangan berbaju bagus, pasti hancur-hancur baju putih. Di luar negeri hantunya, soyan, terus meleneng jempol, menurut kita. Aduh hantu kerancayan rambut kerisin soyan, di TV itu, retro. Hantu di luar negeri keluar dari Messi, sedan, keluar hantunya sedan. Menurut kita boleh bahari berhidup di atas pohon, menandakan hantu kalau bisa rumah. Hantu kalau bisa rumah, ini di atas pohon aja. Lalu Rasulullah kadang pernah tidak ditinggalkannya pemakaman itu. Kenapa? Karena yang pemakam sebetulnya suami dan bapaknya meninggal Umar bin Khattab. Nih, dimakamkan di situ. Lalu Siti Aisyah kadang mau lagi gue sini. Apa alasannya kata Mutawif itu? Karena sudah bermakam orang yang bukan muhrimnya. Kalau tadi kan abah, kalau tadi siapa? Laki. Pas kurang lain, ada mau sedih. Itulah kemuliaan seorang istri Rasulullah yang setia dari sejak beliau mendampingi beliau sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, mari setelah kita ceritakan wafatnya Rasulullah, kita mengembangkan apa tentang warisan Rasulullah. Mana warisan Rasulullah? Al-Quran. Mana warisan Sunnatullah? Sunnah Rasulullah. Banyak sunnah Rasulullah. Amun pian di kitab yang kau tuh termasuk sembahyang berjamaah itu warisan sunnah Rasulullah. Kalau kita mengenang Rasulullah, jangan sampai kita lepas daripada sembahyang berjamaah. Yang kedua apa? Hizamah atau basumuk. Teknik pengobatan dengan mengambil darah. Hizamah itu teknik pengobatan ala Rasulullah SAW, bahkan termasuk ke dalam sunnahnya Rasulullah SAW. Yang ketiga apa? Siwak. Banyak. Yang keempat, nah ini yang menjadi kontroversi masih. Yang paling ujung itu. Di dalam kitab Tahqiqul Qaul, sebagai kitab Tahqiqul Qaul dibahas uang. Hadisnya banyak dhaif ujar. Nah, karena yang terakhir ini pian banyak ada setuju, terutama ibu-ibu. Nah di antara sunnah Rasulullah itu bini kalau kawa jangan lebih dari satu. Maksudnya lebih dari satu. Nah, itu ada di situ. Tapi makanya dibahas ini. Ada mungkin itu pasti begini ini kalau setuju kami aja. Pokoknya kami akan berjuang untuk tidak menerima hadis ini. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Terakhir kata Rasulullah, jadi disapinata fa innal bahra amikun. Yang penting perbaharui iman kita karena saat ini gelombang makin tinggi. Keimanan kita makin kena uji. Kehidupan yang semakin konflik saat ini membuat kita tidak ada pilihan kecuali menancapkan keimanan kepada seluruh umat, kepada keluarga dan kepada diri kita sendiri. Nah, yang kedua kata Rasulullah, pesan kepada Abu Dharin. Wa jaddidis safinata fa innal bahra amikun wa khaffifil himla fa innal aqabata qaudun. Ringani sanguan. Bait kedua di hadis itu pesan Abu Dhar apa? Pesan Rasul kepada Abu Dhar, Abu Dhar, sampaikan kepada umat, sampaikan kepada pengikut kita, tolong ringani bawaan. Kenapa? Karena nanti di akhirat jalan akan mendaki. Siapa? Bagi yang banyak harta, supaya kena jalan mendakinya kurang, saat ini diringani bawaannya. Jadi kalau berisi duit 4M, kena berat membawanya. Balikan 3M-nya. 1M gak sah belanja. Kayak itu. Supaya kada barat membawa. Iya kan? Karena jalanan mendaki kena. Bahkan dalam satu riwayat mengatakan beda orang miskin dengan orang kaya itu masuk surganya berapa? 500 tahun. Tapi ini orang miskinnya beribadah juga apa? Ini mau orang miskin, mau kelanggar ada biasa juga. Itu bisa lucut lagi dapatnya. Jadi mau sama beribadah. Contohnya kan kayak ini. Kalau orang sugih beribadah, orang miskin harus beribadah. Ya Allah, jangan dijadikan alasan kemiskinan itu. Nah, untuk beribadah 500
500 tahun. Maka Rasul mengatakan ringani bawaan supaya kita bisa. Kenapa? Pertama, duit ini banyak diberikan, ini mengganggu lawan dunia, mengganggu lawan akhirat. Allahu Akbar. Makanya ya Rasulullah, i'malid dunya ka'annaka ta'isu abada wa'malil akhirah ka'annaka tamutu ghada. Beramallah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya. Beramal untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati besok. Kalau tahu harta mengganggu, jangan banyak kumpulkan harta. Allahu Akbar. Kena keingatan, nak ayat kuburan. Allahu Akbar. Butuh kawalet. Kita menyinggung walet itu sengaja masalah nyaman pian menyinggung bubuhan walet nih bila kada bisi walet lah. Ulun ini apa dah? Hendak disuruh membawa walet. Ada. Oleh kan bola walet. Allahu Akbar keingatan sehingga kita terganggu. Nah, maka nilai uang ibadah itu adalah di kekhusyuan itu. Amun almarhum Gus Sahawi biar ceramah keras tahunya kita berkata, selama sholat tidak khusyuk maka sholat tidak akan punya nilai. Oh, iya. Ini berpikiran kita sembahyang, kolehan sembahyang. Ini yang ilmunya nih. Ini nak ada mau kelanggar aja nih. Dosa sembahyang, meluasin uang aduh, iya. Menilik, nah ini sudah hilang syariat ini lah. Betul memang. Kalau terlemah sedikit kaulnya kayak ini. Bila 4 rakaat 2 khusyuk, 2 kada khusyuk, maka nilainya 2 aja rakaat. Ada masih nilainya. Atau kayak lagi, ada ulama mengatakan siapa rajin berjamaah meskipun kada khusyuk, di jemaah itu ada khusyuk, maka pahalanya terumpat dengan khusyuk. Contoh, kita nih berjemaah nah, apa orang nih, ulun jadi imamnya, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, imamnya gini kada khusyuk juga. Contoh, nang di belakang kada khusyuk juga, cuma guru basit di buncu sana khusyuk benar. Gitu. Maka nang lain kada khusyuk, terumpat pahala di guru basit nang khusyuk. Hebat loh, makanya berjemaah kita. Kau berjemaah tuh dia kada khusyuk, terumpat khusyuk, nang ada khusyuk di situ. Masing-masing kita diganggu. Ujar Bu Haji ada setan memang. Kan setan tuh macam-macam, ada khansa, ada zalanbo. Nah, itu dengan setan. Salah satunya tugasnya mengganggu orang yang sembahyang. Allah, sehingga mengangkat takbir kerancakan tuh. Allah. Anak mengenakan kasat ta'ud ta'im. Kan dalam fikih itu niat kasat ta'ud dan ta'im. Diam sudah ya. Allah dingin sampai kadang-kadang. Harusnya kan sudah. Yang penting itu sengajaku sembahyang padu juho sudah. Nah dalam hati dah sengajaku sembahyang padu juho sah sudah. Mau juhonya 4 rakaat berimaman karena Allah Ta'ala kawa memasukkan itu dalam hati, sudah sah niat qalbi kita. Niat dalam hati kita sudah sah. Kenapa? Karena sudah ada kasat ta'ud dan ta'yin. Selesai. Jangan dipaksa. Allah. Ada kawan terakhir dalam kisah ini orang pada khususnya biar ada orang sembahyang susah aja ini orang. Apa bisa kan kisahnya udah selesai ada kita. Esok masih ada di caman. Malam Rabu, Kamis pagi masih ada. Jadi ada orang buaya, rumahnya halus benar. Saking halusnya nih Bu, tipenya halus. Karena rumahnya ada SS ada. Rumah sangat sederhana. Ada S-nya 3. Rumah sangat sederhana sekali, halus. Ada S-nya kada gitu. SSS. Sekali singkatannya rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja sangat sulit. Karena menghunjur kada kawan lah. Talipat batis semua duduk. Itu sederhana benar. Jadi ini rumahnya halus benar. Cuma orangnya penyembahyang. Si ini kada kau terdengar ajan pasti sembahyang. Kenapa hari itu? Allahu Akbar. Si ngasek mau goreng iwak. Goreng. Binyan goreng. Hayya sholat. Nah disini sampai angin untuk capek. Allahu Akbar la ilaha. Aku tuh langsung mampal sejadah. Maka rumah tuh di situ melihat TV di situ. Lah pas itu makan di situ juga. Buil abang di situ juga. Oh di situ bang, rumah halus benar. Langsung mampal sejadah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Sakalanya pendi meja maji maka kalingat menutup iwak kalingat. Nah di sini iya bang nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya iwak gembongnya sih kungannya. Celeng iwak gembong nah iwak gembong. Lalu ujar sini. Ya Allah, mudah-mudahan ibadahku ini memberkah dalam hidupku, dalam hati ini. Dan Allah akan tetap memberikan rezeki dan sikun tetap untukku. Semoga musuhnya iwak kada datang. Alhamdulillah. Sini asiknya baca doa kita. Sakalnya pian bencana memang. Jangan kucing ini bahaya. Ini sembahyang sudah pulang payah sudah. Ada ingat di Allah Ta'ala ini lagi. Pokos iwaknya, aku langsung sini berdoa, ya Allah, berilah petunjuk kepadaku, selamatkanlah hartaku yang sisa sedikit ini. Namun sampai dapatnya selesai sudah. Ada iwak kayak gini maka, enggak kucingnya menahu uang sembahyang, pindah koyong aja kucing. Alhamdulillah, didelek sini kucing. Digertak juga. Tapi karena kucing zaman now, kucing gue ini apanya? Oh, melawan kucingnya. Aja kan sembahyangnya. Kalau kau jual kan menyepak kada awak, batana. Kan boleh bergerak, tapi gerakan yang ringan. Amun kayak ini berat batana. Lawan juga geraknya ringannya tuh harusnya apa? Menutup sap. Boleh. Atau begaru pun ujar almarhum Guru Haji kada boleh kayak ini. Jadi, nah kalau ini biarpun 5 kali kada apa-apa. Nah ini nah kada apa-apa walaupun kancak. Tapi nah itu gerakan berat batal sembahyang kita. Jadi lanjut disepak nanti apa caranya? Maka kucing pak untung sudah. Berdoa sih dunia Allah. Berilah petunjuk kepadaku untuk menyelamatkan iwakku. Saat pas parak iwaknya. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina berucap langsung. Rupanya membuni kuat ihdina siratal mustaqim. Berucap kucing. Nah itu makanya gue sambahyangnya selamat ya kalau awak tuntung iwak juga. Insya Allah tuntung sambahyang kita makanan. Amin ya Allah. Alhamdulillah demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaatnya dan kita doakan mudah-mudahan musala mukmin cepat selesai. Amin ya Allah. Kita sehat walafiat. Ini silaturahmi kita. Ada merasa orang belum ceramah sini, rasa keluarga beratan karena ini keluarga kayu saya, orang Jaya Karet banyak juga Mahajayaman dan segala rasa ceramah di kampung juga. Perkuat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan. Oh ayo. Apalagi menuju satu kalteng berkah, kita harus jaga persatuan. Kada boleh bercerai-berai. Setuju? Oh, sambil-sambilan lah. Nah, untuk kalteng berkah. Mudah-mudahan, amin ya Rabbal. Orang silaturahmi ini panjang umurnya. Ulun tadi belajar di pesantren, membaca hadis di dalam kitab Tanbihul Ghafilin pada bab silaturahmi. Apa ajar Rasulullah? Siapa yang menyambung ketujuh beelangan, menyambung tali silaturahmi, nang asalnya umur sisa 3 hari, ditambahi Allah 30 hari. 30 tahun. Ayo. Umur ini sisa 3 hari, tapi ketujuh silaturahmi ditambahi berapa? 30 tahun. Misalnya hari apa nih? Malam ini malam apa? Malam Selasa. Guru Basit misalnya. Guru Basit kan contohnya karena Selasa, Rabu, Kamis. Umur Guru Basit ini 3 hari aja lagi. Cuma selama 3 hari ini Guru Basit pelangan. Pelang ada mudin, ada sahid sebagainya. Maka Rasulullah himung, Rasulullah ini penyambung satu kami. Kau tambahin 30 tahun lagi. Oh itu. Kasar ketujuh silaturahmi. Tapi barang siapa ketujuh memutus silaturahmi, kada ketujuh melangi keluarga. Nah asalnya dibalik 30. Asal 30, tapi kada ketujuh melangan diambil jadi 3 hari. Nah, misalnya ulun berapa nih? 43 dibalik 30 berarti 73 asalnya. Jadi dalam catatannya guru maki 73 hanya meninggal. Misal tapi karena ulun kada 7 silaturahmi, kada ke 7 silaturahmi, maka umur ulun sisa 3 hari. Berarti malam Sabtu bisa kemiskinan ya innalillah bisa lah. Apabila kita memutus tali silaturahmi, maka bagus. Mohon maaf jika ada salah khilaf kurang berkenan, ada kata-kata ulun terlalu keras dan sebagainya, minta halal minta redha. Terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.